Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Novi Budiman SIP MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah literasi media. Dan selanjutnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi nilai UAS literasi media. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Pak telah mengganggu waktu Bapak pada siang ini. Iya. Perkenalkan Pak, saya Reza Fitriani, mahasiswa IAIN Batu Sangkar, jurusan Pemikiran Politik Islam. Iya. Yang mana jurusan saya ini berhubungan erat dengan pemerintahan dan politik Islam. Iya. Tujuan kedatangan saya ini adalah untuk mewawancarai Bapak mengenai kepemerintahan di negari Andaleh. Iya. Jadi apakah boleh saya sedikit mewawancarai Bapak? Ya, silahkan, enggak apa-apa lah. Baik Pak, sebelumnya bolehkah saya tahu nama Bapak? Kalau nama itu nama Bahuri Gala Dato Rangkang dalam pasukan Melayu Negari Andaleh, Kecamatan Bapuah. Ya Pak. Pada saat ini Pak, Bapak memasuki usia keberapa Pak? April nanti 58. 58 Pak. Ya. Untuk menjabat sebagai wali negari itu Pak, umurnya sampai berapa itu Pak? Kalau untuk masa jabatan wali negari itu tidak ada aturan yang lebih khusus, tapi yang jelas mampu menjalankan roda pemerintahan. Oh iya Pak. Jadi Pak, pada usia Bapak yang sekarang ini, apa yang mendorong Bapak untuk mau menjabat sebagai wali negari di kampung ini Pak? Terima kasih. Sebetulnya jabatan wali negari itu adalah jabatan yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kemudian latar belakang daripada ikut pemilihan wali negari, alhamdulillah terpilih menjadi wali negari terpilih. Kemudian dalam pelaksanaan nanti yang melatar belakangi itu ingin mengabdikan diri ke dalam roda pemerintahan di negeri Andaleh, supaya masyarakat dan pemerintah itu bisa diakomodir, bisa dilakukan dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, setelah menjadi wali negari terpilih ini Pak, program apa yang menjadi tujuan utama Bapak yang untuk membangun negari ini Pak? Ya. Yang pertama itu ingin melakukan perubahan-perubahan di bidang kinerja daripada perangkat-perangkat negari dari yang baik kepada yang lebih baik. Kemudian di tingkat masyarakat itu untuk melakukan pemerintah itu sesuai dengan visi dan misi dan aturan-aturan yang berlaku di tingkat pemerintahan kabupaten Tanah Datar, provinsi dan daerah dan pusat. Kemudian dalam pelaksanaannya kita ingin mesejahterakan masyarakat itu dunia dan akhirat sesuai dengan slogan yang disampaikan dalam visi dan misi, yaitu kehidupan dan norma yang berlaku di masyarakat itu adat bersandi sarak bersandi tabelah. Itu ya. Berarti yang pertama dulu membenahi kepemerintahannya gitu. Membenahi pemerintahan dulu. Baik Pak, hal apa yang akan Bapak kembangkan kepada masyarakat, terutama di kalangan pemuda-pemudi Pak? Yang pertama, kalau untuk masyarakat umum, khusus masyarakat negeri Andaleh, itu kita ingin sejahterakan masyarakat itu di bidang perekonomian, kemudian di bidang keagamaan. Khusus untuk generasi muda atau generasi milenial, kita ingin sampaikan dan kita ingin bina nanti bagaimana masyarakat milenial itu atau generasi muda itu bisa diarahkan, bisa dipandu, bisa dibina kepada pola-pola kehidupan yang syariah. Ya Pak. Yang untuk selanjutnya Pak, seperti yang kita ketahui pada saat ini Pak, di kampung kita ini sangat minim kegiatan-kegiatan seperti keagamaan Pak. Ya.
apakah perlu kita adakan seperti pendidikan keagamaan seperti pondok Al-Quran atau rumah tahfiz gitu, Pak? Sangat perlu ya. Baik, Pak, mungkin hanya itu. Iya. Apakah ada motivasi dari Bapak kepada pemuda-pemudi, khususnya bagi kami mahasiswa jurusan politik, Pak? Iya. Kita berharap semua jurusan, semua pendidikan di bangku perkuliahan, khusus masyarakat negeri Andaleh, ingin kita kembangkan dan ingin kita berharap nanti bagaimana generasi muda yang tercipta melalui bangku perkuliahan itu bisa menerapkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman di bangku kuliah dan di lapangan. Menyangkut dengan politik itu bagaimana masyarakat generasi muda itu bisa memahami apa ya artinya itu politik yang sesuai dengan dunia dan akhirat. Petunjuk-petunjuk hanya tidak politik sesaat atau politik praktis begitu. Jadi politik itu kan adalah semacam cara untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tujuan itu bagaimana kita mencapainya adalah melalui hal-hal yang etikanya benar atau aturannya yang benar. Itu aja. Itu, Pak. Baik, Pak, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai bagaimana bentuk pemerintahan selama jabatan Bapak ke depannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, Pak. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Ya. Sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk generasi muda. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nagari adalah sebuah republik kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat. Sebagai sebuah republik kecil, Nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis, unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari secara antropologis merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial dan budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan, kekerabatan, dan pertalian darah, sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintah nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu, terutama oleh Belanda. Selain itu, pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu petatah petitihnya yang berbunyi bule ayya dek pembuluh, bule kato dek mufakat, membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah karena pengambilan keputusan berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi. Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah melalui kerapatan adat nagari atau yang disebut dengan KAN, yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, utusan jorong, serta utusan pemuda. Keanggotaan KAN diresmikan secara administratif dengan keputusan bupati. Selain itu, sistem pemerintahan yang demokratis ini juga telah melatih anak nagari untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah dan mufakat. Hal ini secara tidak sadar telah membuat nagari melahirkan para pemikir-pemikir yang ulung, yang mampu memecahkan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, yang mampu menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah, tidak hanya di pemerintah nagari, namun juga kepada pemerintahan di atasnya, bahkan pemerintahan nasional. Nah, itulah video mengenai bagaimana pemerintahan Nagari Andaleh untuk 5 tahun ke depan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You call me on the telephone, you feel so far